Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tak sedikit manusia yang menganggap bahwa di dunia ini yang hidup bukanlah manusia saja, melainkan ada juga hewan dan tumbuhan, hingga makhluk tak kasat mata, seperti jin. Jin merupakan makhluk Allah yang lebih dahulu diciptakan sebelum manusia ada. Hal ini membuat tak sedikit bangsa jin yang berusaha merusak kehidupan manusia, hingga menyusup ke kehidupan manusia itu secara langsung. Salah satu cara jin menyusup ke kehidupan manusia adalah dengan cara menempel pada tubuh manusia. Lantas, jenis jin apa yang biasa menempel pada tubuh manusia? Yang pertama, jin qarin. Jin qarin adalah jelmaan jin yang menyerupai pribadi kita, mulai dari bentuk, suara, dan prinsip. Tujuan jin qarin menempel di tubuh manusia adalah untuk merusak ibadah manusia kepada Tuhannya dan mencemarkan nama baik manusia dengan cara memfitnah menjadi arwah gentayangan ketika manusia itu sudah meninggal. Jin qarin tinggal di tubuh manusia sejak bayi, tidak akan meninggalkan tubuh manusia selama manusia tersebut masih hidup, dan tidak bisa diusir dari tubuh manusia dengan kekuatan apapun. Biasa dalam kepercayaan Jawa disebut kakang kawah adi ari-ari. Apabila ada manusia yang terlibat perjanjian dengan jin pesugihan atau sejenisnya, maka jin qarin tersebut yang akan diambil jadi budaknya jika manusia tersebut meninggal dunia. Yang kedua, jin ifrit. Jin ifrit merupakan jin senior yang diyakini sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Sama halnya dengan jin qarin yang bertugas mencelakakan kehidupan manusia karena merasa tidak senang dengan kehadiran manusia itu. Tetapi ifrit cenderung lebih kasar dan sangat berbahaya. Jin ifrit juga kerap ada pada ilmu hitam seperti santet dan lain sebagainya. Jin ifrit seringkali dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang percaya pada ilmu hitam. Yang ketiga, jin saka. Jin saka bertugas untuk membuat manusia merasa lebih kuat, hingga manusia lupa bahwa ada yang lebih kuat dari dirinya. Jin saka biasa hadir pada kajian ilmu kekebalan tubuh. Jin saka ini kadangkala bisa menimbulkan gangguan pada kehidupan orang yang diikutinya. Kadangkala, jin saka ini suka memaksakan keinginannya pada orang-orang yang diikuti, walaupun ada kalanya hal itu tidak dikehendaki oleh orang yang bersangkutan. Orang yang diikuti jin saka sering bingung karena kadangkala ia merasa bukan dirinya melakukan hal-hal yang bukan kemauannya sendiri. Intervensi jin saka ini biasanya sudah muncul sejak saat anak-anak, di mana kadangkala anak tersebut sering melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Kadangkala seperti bercakap-cakap dengan seseorang, bisa meramal hal-hal yang akan terjadi, dan mengetahui akan kedatangan seseorang, dan lain-lain sebagainya. Biasanya anak ini disebut sebagai anak indigo. Tidak semua anak cucu orang yang berteman dengan jin ini bisa dirasuki oleh jin saka. Dari beberapa orang bersaudara, biasanya hanya ada 1 atau 2 orang saja yang terkena gangguan jin saka. Yang keempat, jin zabur. Jin zabur ini memiliki kesamaan dengan jin qarin, tetapi jin zabur ini memiliki bentuk tampilan yang berbeda. Jin zabur menempel dan menetap pada tubuh manusia dengan tujuan merusak konsentrasi seseorang apabila sedang melakukan ibadah dan hal-hal baik lainnya, sehingga menimbulkan rasa ragu dari dalam diri manusia dan ingin segera menyelesaikan saat manusia sedang menjalankan kegiatan-kegiatan yang positif. Kunci utama mengatasi hal ini adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kelima, jin nasab. Jin nasab adalah jin yang setia mengikuti manusia secara turun-temurun. Orang yang leluhurnya diikuti oleh jin nasab, maka dirinya juga akan diikuti jin nasab tersebut. Jin nasab mengikuti seseorang biasanya karena para leluhur mereka memiliki kodam tertentu atau perjanjian yang mengikat
dengan jin nasab tersebut. Dan ketika leluhurnya meninggal, jin nasab ini akan mengikuti terus keturunannya. Bahayakah jika diikuti jin nasab? Tentu saja, karena dengan adanya jin nasab pada tubuh seorang, biasanya menimbulkan penyakit-penyakit tertentu, baik penyakit fisik maupun penyakit psikologis. Yang keenam, jin khodam. Beberapa orang tentu sering mendengar istilah khodam. Lantas, apa itu khodam? Khodam adalah sebutan untuk jin pendamping manusia. Jin khodam itu masuk ke dalam kategori jin yang baik. Secara umum, khodam pendamping diartikan sebagai makhluk halus yang berasal dari benda-benda pusaka, ilmu kebatinan, ataupun sengaja dipanggil untuk keperluan tertentu. Beberapa orang pun memiliki khodam pendamping. Hal ini karena khodam pendamping hanya akan mengikuti orang yang rajin beribadah, berdoa, rajin berpuasa, dan melakukan amalan-amalan tertentu. Biasanya khodam berasal dari kakek atau nenek terdahulu yang sudah meninggal untuk menjaga anak, cucu, atau keluarganya. Kebanyakan orang tidak sadar bahwa ternyata di dalam dirinya ada khodam pendamping.